Anda sengaja menunda balasan pesan seseorang, lalu menjalani hari tanpa drama atau perlu penjelasan, cukup dengan menjaga jarak. Mungkin ada firasat bahwa dia tidak akan menanggapi hal ini dengan enteng. Ini karena ketika seorang pria tiba-tiba berhenti merespons, terutama setelah terbiasa dengan keberadaan Anda, hal itu menciptakan efek riak yang tak terduga baginya. Ini bukan sekadar balasan yang terlewatkan, melainkan perubahan energi yang tiba-tiba. Dia akan mulai menganalisis ulang perkataan terakhirnya, memeriksa apakah dia terlalu agresif, dan bertanya-tanya apakah minat Anda memudar atau Anda sengaja membuatnya merasakan ketidakhadiran Anda. Pikirannya akan bekerja keras, bukan karena apa yang Anda katakan, melainkan karena apa yang tidak Anda katakan. Dalam ruang kosong itu, sesuatu yang kuat terjadi. Hari ini kita akan menyelami apa yang sebenarnya terjadi dalam benaknya ketika Anda tidak merespons dan mengapa pengekangan diri Anda, atau penarikan diri Anda, seringkali memiliki dampak lebih besar daripada pesan apapun yang bisa Anda ketik. Mari kita mulai. Nomor 1. Kejutan awal, mengusik pola yang biasa. Awalnya, respons yang tertunda hanyalah kejutan. Dia terbiasa dengan pria yang membalas cepat, berusaha keras menjaga percakapan tetap hidup, bahkan ketika substansinya tidaklah mendalam. Namun, Anda tidak langsung membalas. Jeda singkat itu menciptakan ruang, dan ruang tersebut menumbuhkan perasaan tak terduga dalam dirinya, ketidakpastian. Seseorang yang tenang dan berwibawa tidak akan terburu-buru mengisi kesunyian, dia membiarkannya berbicara. Disinilah segalanya dimulai. Kita hidup di era di mana balasan instan diharapkan, perhatian diperlakukan sebagai mata uang, dan kebanyakan orang panik pada tanda jarak pertama. Dia terbiasa dengan pria yang mengirim pesan berulang, yang meminta maaf karena tidak membalas dalam 10 menit, atau yang terburu-buru menghibur atau meyakinkannya meskipun tidak ada yang penting untuk dikatakan. Namun, Anda tidak menanggapi. Ini bukan karena Anda berniat menjadi kejam atau menjaga jarak, tetapi karena Anda memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang lain, kedisiplinan emosional. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi secara instan, Anda mengganggu pola yang dikenalnya, dan tiba-tiba dia tidak lagi memegang kendali narasi. Jeda kecil itu menjadi cermin. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apakah dia kehilangan minat? Apakah dia berbicara dengan orang lain? Pikirannya mulai berpacu, mencari setiap penjelasan yang mungkin. Namun, ketidakpastian itu, kejutan emosional itu, justru menarik perhatiannya. Sebab, apa yang baru saja Anda lakukan, disengaja atau tidak, adalah menunjukkan kepadanya bahwa Anda tidak membutuhkan. Anda tidak tertekan, Anda tidak menunggu pesannya untuk memberi makna pada hari Anda. Dan perbedaan yang tenang inilah yang memiliki daya tarik magnetis. Misalkan dia mengirimi Anda pesan genit atau menggoda. Biasanya, orang akan langsung membalas, ikut bermain, berharap bisa membuatnya terhibur. Tetapi Anda membacanya, Anda tidak terburu-buru. Mungkin Anda sibuk, mungkin Anda sedang sepenuhnya menikmati hidup Anda. Mungkin Anda hanya tidak merasa perlu untuk segera merespons. Momen ketenangan, ketidakmelekatan, dan tanpa kebutuhan untuk dilihat atau divalidasi ini menanam benih pertanyaan dalam benaknya, mengapa dia tidak bereaksi seperti orang lain. Dan pertanyaan itu terus membekas. Marcus Aurelius pernah berkata, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Itu termasuk pesan yang tidak Anda tanggapi karena takut, karena kebiasaan, atau untuk mengisi keheningan yang canggung. Anda menanggapi hanya ketika itu selaras dengan niat Anda, ketika itu nyata, dan dia bisa merasakannya, bahkan jika dia tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Dia tahu ada energi yang berbeda dalam cara Anda mengelola koneksi. Itu lebih lambat, lebih kuat, dan lebih berakar. Dan inilah ironinya yang indah, pengekangan diri itu, ketenangan itu, justru menciptakan dampak emosional yang lebih besar daripada ribuan emoji sekalipun. Sebab, dia tidak tahu lagi bagaimana posisinya dengan Anda. Dan ruang yang tidak diketahui itu menjadi sorotan, cerminan dari harapannya sendiri,
keterikatannya sendiri, dan rasa ingin tahunya tentang diri Anda. Nomor 2. Bisikan keraguan, memicu refleksi diri. Kini, keraguan mulai berbisik dalam dirinya. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang perlahan mengusik, apakah saya terlalu banyak bicara? Apakah dia kehilangan minat? Apakah saya terlalu dingin? Dan disinilah letak keindahan pengekangan diri Anda. Hal itu dengan lembut mendorongnya untuk merenung, bukan bereaksi secara impulsif. Seorang pria yang tidak menuntut komunikasi yang konstan adalah pria yang tidak bergantung secara emosional. Dan kontras ini tetap melekat dalam benaknya. Dia terbiasa dengan pria yang terburu-buru menjelaskan diri, yang mengirim pesan ganda ketika ada jeda, yang menjadi cemas saat terjadi keheningan. Namun Anda tidak mengisi ruang itu. Anda membiarkannya bernapas, dan dalam ketenangan itu, pikirannya sendiri menjadi lebih lantang. Anda lihat, ketika Anda tidak merespons, itu tidak berarti Anda sedang bermain-main. Itu berarti Anda tidak terburu-buru untuk mengendalikan bagaimana dia memandang Anda. Ketenangan semacam itu membuatnya bertanya-tanya, dan tidak hanya bertanya-tanya tentang diri Anda, tetapi juga tentang dirinya sendiri, nadanya, waktunya, dan pilihannya. Anda menjadi cermin tak terduga baginya. Seorang pria yang bijaksana tahu bahwa Anda tidak perlu mengejar seseorang untuk mendapatkan kejelasan. Anda hanya perlu membiarkan keheningan melakukan tugasnya. Seneca pernah berkata, orang bijak puas dengan dirinya sendiri. Ketenangan yang hening itulah yang membuat ketidakreaktifan Anda berbicara lebih lantang daripada pesan apapun yang bisa Anda kirim. Misalkan dia mengirim pesan yang terasa sedikit aneh, hambar, atau mungkin dingin. Dia mengharapkan balasan cepat, sebuah tanda bahwa Anda masih ada, menunggu, tertarik, atau bahkan mungkin membutuhkan validasinya. Tetapi tidak ada balasan yang datang. 1 jam, 1 hari, 2 hari berlalu. Penundaan itu tidak hanya membuatnya frustrasi, itu membuka pintu bagi introspeksi. Sebab, jika Anda tidak membalas, mungkin Anda tidak tersedia, mungkin Anda tidak terkesan, atau mungkin Anda hanya fokus pada sesuatu yang lebih penting daripada pesannya. Dan kesadaran itu mengusik dirinya dengan cara terbaik. Anda tidak kejam, Anda membumi, Anda memilih kedamaian daripada kepanikan. Dan semakin dia merasakan ketidakhadiran Anda, semakin dia mengingat kehadiran Anda. Karena ketika seseorang tidak terburu-buru untuk mengoreksi persepsinya, dia mulai menulis ulang cerita dalam benaknya sendiri. Saat itulah keraguan mulai berbisik, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk membangkitkan rasa ingin tahu. Dan begitu rasa ingin tahu berakar, jarang sekali ia tetap diam. Jika poin ini selaras dengan Anda, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Ini sangat membantu untuk menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang perlu mendengarnya. Dan saya ingin tahu apa pendapat Anda sejauh ini. Pernahkah Anda melihat seseorang perlahan berubah hanya karena Anda tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan? Tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar atau cukup ketik, "Saya tidak mengejar kejelasan, saya menjadi itu." Pengalaman Anda mungkin menjadi pengingat yang dibutuhkan orang lain. Sekarang mari kita lanjutkan, karena pergeseran emosional ini hanyalah awal dari apa yang terjadi ketika Anda mempertahankan posisi Anda. Nomor 3. Pergeseran kendali, saat kekuatan berpindah tangan. Dia mungkin berpikir dialah yang memegang kendali, yang menentukan tempo percakapan. Namun, ketika Anda tidak merespons, keseimbangan mulai bergeser. Tiba-tiba, dia tidak hanya menunggu, dia mulai bertanya-tanya. Pembalikan halus ini terjadi ketika seseorang memilih ketenangan daripada mengejar. Ini bukan permainan, melainkan sebuah kehadiran yang kuat. Pergeseran ini terasa jelas, karena dalam keheningan itu, pikirannya mulai berpacu. Dia memutar ulang pesan terakhirnya, mengingat nada suara Anda, cara Anda memandangnya. Apakah dia salah memahami minat saya? Apakah saya terlalu memaksakan diri? Mengapa dia tidak bereaksi seperti orang lain? Kebanyakan orang akan mencoba memulihkan koneksi dengan segera. Mereka membalas dengan cepat, meminta maaf atas jeda, atau mengejar jaminan.
Namun Anda tidak. Anda tidak terburu-buru memperbaiki keheningan, Anda justru memilikinya. Pilihan itu sendiri mengubah dinamika. Dia tidak lagi merasa mengendalikan ritme emosional, dan hal itu sangat berdampak. Bukan karena Anda menahan diri, tetapi karena Anda tidak bergantung secara emosional pada hasil interaksi tersebut. Seseorang yang bijaksana tidak didorong oleh urgensi emosional. Dia merespons ketika diperlukan, bukan ketika diprovokasi. Dan pengekangan diri itu tenang, terukur, dan membumi, mengirimkan pesan yang jelas. Anda tidak di sini untuk membuktikan nilai Anda menjalaninya. Pergeseran yang tenang dari mencari menjadi memilih itu mengganggunya. Bukan dengan cara yang kejam, melainkan dengan cara yang memaksa refleksi. Dia tidak lagi mencoba mengelola narasi, dia berusaha memahaminya. Mungkin berjam-jam, berhari-hari, bahkan lebih lama, tetapi dalam ruang itu, rasa ingin tahu tumbuh. Bukan karena Anda menghilang, tetapi karena Anda tidak bereaksi seperti yang dia harapkan. Dan di dunia saat ini, di mana perhatian mudah didapat dan keputusasaan merajalela, ketenangan Anda menjadi tak terlupakan. Saat itulah dinamika kekuatan berubah. Bukan melalui manipulasi, melainkan melalui pengendalian diri. Bukan dengan bersikap dingin, melainkan dengan tetap fokus pada diri sendiri. Anda tidak menolaknya, Anda hanya tidak lagi menjadikan emosinya sebagai pusat dunia Anda. Dan ketika seseorang melakukan itu, ketika dia memilih kejelasan daripada kekacauan, dia secara alami menggeser gravitasi koneksi. Dia mungkin tidak mengakuinya, tetapi dia merasakannya. Dan sejak saat itu, segala sesuatu tidak lagi berjalan sesuai garis waktunya. Nomor 4. Dia memeriksa ulang, ketika keheningan berbicara lebih keras. Bahkan tanpa mengirim pesan lain, dia mulai mengawasi. Apakah dia memposting sesuatu? Apakah dia online? Apakah dia sudah membacanya? Keheningan Anda membuatnya memperhatikan hal-hal yang sebelumnya dia abaikan. Dulu, kehadiran Anda dapat diprediksi. Balasan datang dengan cepat, perhatian stabil, dan dia tidak pernah perlu bertanya apakah Anda masih ada. Namun kini ada ruang, dan di ruang itu, pikirannya mulai berputar. Dia memeriksa lagi, bukan karena dia membutuhkan balasan untuk melanjutkan harinya, melainkan karena ketidakhadiran Anda kini berbicara lebih banyak daripada balasan apapun. Dia menggulir media sosial Anda, mencari tanda-tanda. Apakah kutipan yang Anda posting itu untuknya? Apakah cerita terakhir Anda tentang seseorang yang baru? Mengapa Anda belum menyukai postingan terbarunya? Ini bukan lagi tentang konten, melainkan tentang energi. Kurangnya interaksi terasa lebih keras daripada percakapan biasa yang Anda lakukan. Pergeseran itu mengusik dirinya karena dia ingat bagaimana rasanya ketika dia menjadi pusat perhatian Anda. Sekarang dia di luar, melihat ke dalam. Apa sebenarnya yang terjadi dalam benaknya ketika Anda tidak merespons? Awalnya, dia mungkin mengira Anda hanya sibuk. Tetapi seiring berjalannya waktu, pemikiran biasa itu berubah menjadi pertanyaan yang lebih dalam. Apakah saya kehilangan minatnya? Apakah dia melakukan ini dengan sengaja? Apakah dia sudah move on? Dan pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu mengarah pada kejelasan, seringkali justru mengarah pada pemikiran berlebihan. Keheningan yang Anda tinggalkan menjadi cermin. Itu membuatnya merenung, bahkan jika dia tidak mau. Itulah dampak dari pengekangan diri. Hal itu memaksa orang lain untuk menghadapi kebisingan di dalam diri mereka sendiri. Anda tidak merespons, bukan karena Anda mencoba membuatnya merindukan Anda, tetapi karena Anda telah belajar bahwa tidak semua hal pantas mendapatkan reaksi Anda. Kekuatan semacam itu bukan tentang bermain sulit didapat, ini tentang menjadi sulit digoyahkan. Ini adalah kekuatan seseorang yang mengendalikan emosinya, seseorang yang tidak perlu membuktikan nilainya dengan balasan impulsif. Dan kekuatan itu tidak luput dari perhatian. Saat dia memeriksa, menggulir, dan menganalisis berlebihan, yang paling melekat adalah perasaan bahwa sesuatu telah berubah. Bukan pada ponselnya, tetapi pada diri Anda. Ketenangan Anda kini memiliki bobot. Ia menyampaikan pesan tanpa membutuhkan kata-kata.
Jadi izinkan saya bertanya, pernahkah Anda merasakan tarikan yang sama dari keheningan seseorang? Momen di mana kurangnya reaksi mereka membuat Anda merenung lebih keras daripada percakapan apapun yang pernah ada. Tinggalkan pemikiran Anda di komentar atau cukup ketik, keheningan berbicara lebih keras. Saya ingin mendengar apa yang ini timbulkan untuk Anda. Karena bagian selanjutnya ini masuk lebih dalam ke pergeseran emosional yang terjadi di bawah permukaan. Mari kita lanjutkan. Nomor 5. Ego merasakannya saat harga diri teruji. Kini, egonya mulai terusik. Harga dirinya terpukul, bukan karena Anda tidak sopan, melainkan karena Anda tidak mencarinya. Kebanyakan orang, ketika diabaikan, justru berusaha lebih keras. Namun Anda tidak, Anda tetap tenang. Dan sekarang, egonya itulah yang berebut jawaban. Seseorang yang menghargai ketenangan batinnya sendiri lebih dari persetujuan orang lain adalah hal langka, dan dia merasakannya. Awalnya, dia mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak masalah, dia akan mencoba mengabaikannya. Namun, di balik rasa percaya diri permukaan itu, terselip kilasan kebingungan. Mengapa dia belum membalas? Apakah dia benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa? Ketenangan dari pihak Anda memang tidak keras, tetapi mengganggu pola yang dikenalnya. Anda tidak datang terburu-buru. Anda tidak membanjiri kotak masuknya dengan permintaan maaf atau mengejarnya dengan penjelasan. Anda tidak berusaha merebut kembali kendali, Anda memang tidak pernah kehilangannya. Dan itulah yang mengganggunya lebih dari tindakan dramatis apapun. Eganya mengharapkan ketekunan Anda. Ia mengandalkan pola yang biasa, jarak diikuti oleh pengejaran. Namun, yang dia temukan justru ruang yang tenang dan disengaja. Anda tidak mundur dalam kemarahan, Anda hanya tidak mengejar. Dan jenis tanggapan seperti itu, terukur, tenang, membumi, memiliki dampak yang berbeda. Begini, seseorang yang bijaksana tidak diperbudak oleh emosinya. Dia tidak bertindak karena dorongan hati atau kebutuhan akan validasi. Dia berhenti, dia merenung, dia bertanya, apakah ini melayani kedamaian saya? Dan jika tidak, dia akan mempertahankan batasnya. Bukan untuk bermain-main, tetapi untuk melindungi apa yang ada di dalam dirinya. Marcus Aurelius berkata, bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi kita menyia-nyiakan banyak waktu mengejar seseorang yang tidak yakin tentang Anda. Itu adalah pemborosan, dan dia merasakan bahwa Anda adalah tipe orang yang memahami hal itu. Dalam keheningan Anda, dia mulai mendengar pikirannya sendiri lebih keras. Apakah saya salah menilainya? Apakah saya terlalu memaksanya? Apakah dia benar-benar sudah selesai? Dia mungkin tidak akan mengatakannya dengan lantang, tetapi di dalam dirinya, sesuatu bergeser. Karena non-respons Anda bukanlah sikap pasif, itu adalah kekuatan. Itu menunjukkan bahwa Anda tidak haus akan perhatiannya, juga tidak berusaha membuktikan nilai Anda. Anda hanya fokus pada nilai Anda sendiri. Dia mungkin menguji keadaan dengan tanda-tanda halus, melihat cerita Anda, mengirim pesan yang tidak jelas, menyukai postingan lama. Itu bukan kebetulan, itu egonya yang mencoba memastikan bahwa dia masih penting bagi Anda. Tetapi ketika dia disambut dengan ketenangan yang sama, itu membangkitkan sesuatu yang lebih dalam. Karena Anda tidak menolaknya, Anda hanya memilih untuk tidak mengkhianati diri sendiri demi kedekatan yang sementara. Dan itulah yang meninggalkan kesan abadi. Karena ketika seseorang tidak menyerah di bawah beban keheningan, ketika dia tidak meninggalkan dirinya sendiri hanya untuk didengar, dia menjadi seseorang yang tidak bisa dia berhenti pikirkan. Bukan karena dia memohonnya, tetapi karena dia tidak. Nomor 6. Merencanakan langkah berikutnya, dia mulai berpikir keras. Sekarang, dia mulai berpikir berlebihan. Haruskah dia mengirim pesan lagi? Menunggu beberapa hari, mengirim sesuatu yang lucu atau santai. Keraguan itu memberi Anda sebuah petunjuk, energi tenang Anda membuatnya melambat. Anda tidak dapat diprediksi karena kekacauan, Anda tenang karena kejelasan tujuan. Hal ini membuatnya berhenti sejenak dan mulai merencanakan. Inilah kebenaran yang jarang terlihat,
ketika Anda tidak merespons, pikirannya tidak hanya menjadi tenang, melainkan menjadi aktif, bahkan hiperaktif. Dia mulai mempertimbangkan pilihannya. Haruskah dia berpura-pura tidak menyadari penundaan itu? Haruskah dia bersikap seolah dia juga tidak terganggu? Atau haruskah dia mengambil risiko dan menghubungi lagi duluan? Keraguan yang dihadapinya bukan hanya tentang apa yang harus dikatakan, ini tentang bagaimana mempertahankan citra yang dia kira dia kuasai. Lihat, kebanyakan orang terbiasa dengan individu yang langsung menyambut kesempatan untuk menjaga percakapan tetap hidup. Namun, ketika Anda mundur dan tidak mengikuti ritme itu, Anda mengganggu harapannya. Dan sekarang, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Marcus Aurelius berkata, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Itulah yang dia rasakan dalam ketidakreaktifan Anda. Anda tidak bertindak karena marah. Anda tidak mengabaikannya untuk menciptakan kebingungan. Anda hanya tidak merasa perlu untuk segera merespons, terutama jika energinya tidak sesuai dengan standar Anda. Dan ketenangan itu, pengendalian diri itu memberi dampak tanpa satu kata pun. Bayangkan ini, dia mengangkat ponselnya di malam hari hanya untuk memeriksa apakah Anda telah memposting sesuatu, mungkin untuk melihat apakah Anda online. Tidak ada, jadi dia membuka pesan terakhir Anda, membacanya lagi. Dia mulai mengetik sesuatu yang santai, mungkin meme, atau sekadar menanyakan kabar. Tapi kemudian dia ragu, menghapusnya. Karena sekarang dia menyadari ini bukan dinamika yang sama. Dia bukan lagi pihak yang dikejar. Anda tidak mengelilingi perhatiannya seperti yang mungkin dilakukan orang lain. Anda fokus pada dunia Anda sendiri, dan dia merasakan pergeseran itu. Dan disinilah letak daya tarik yang sesungguhnya, jeda yang diambil sebelum menekan kirim, saat itulah daya tarik muncul. Karena ini bukan lagi tentang apakah Anda menyukainya, ini tentang apakah dia masih memiliki tempat dalam hidup Anda. Anda membalik, bingkai tanpa melakukan sesuatu yang mencolok, hanya dengan mempertahankan posisi Anda. Ketenangan itu, disiplin emosional itu langka dan magnetis. Jadi jika Anda bertanya-tanya apa yang terjadi dalam benaknya ketika Anda tidak merespons, inilah jawabannya. Dia tidak melupakan Anda, dia tidak terpengaruh, dia berlatih, dia mengevaluasi ulang, dia menyusun strategi bagaimana terhubung kembali tanpa terlihat seperti dia mengejar. Dan semua itu terjadi karena Anda memberinya sesuatu yang tidak dimiliki kebanyakan orang, hadiah untuk tidak menjelaskan diri Anda secara berlebihan. Nomor 7. Nostalgia hadir, memori kehadiran yang tenang. Ketika keheningan berlarut-larut, pikirannya mulai melayang. Dia teringat bagaimana Anda mendengarkan dengan tenang, saat-saat Anda tidak bereaksi berlebihan, cara kehadiran Anda terasa kokoh, tak tergoyahkan. Anda tidak melakukan sesuatu yang mencolok, tidak berusaha mengesankan, Anda hanya ada. Dan di dunia yang penuh kebisingan, ketenangan itu sangat melekat. Awalnya, dia mungkin mengabaikannya. Mungkin dia meyakinkan dirinya sendiri, dia cuma sibuk atau sudah move on. Tetapi di larut malam, saat tidak ada lagi yang bisa mengalihkan perhatiannya, saat itulah segalanya dimulai. Pikirannya melayang ke perasaan yang dulu dia rasakan saat bersama Anda. Bukan kenangan yang keras atau momen dramatis. Justru hal-hal halus yang terulang, cara Anda membiarkannya berbicara tanpa menyela, cara Anda tetap tenang ketika dia emosional, kepercayaan diri yang tenang yang Anda tunjukkan bahkan di tengah ketidakpastian. Dan kini, tanpa respons Anda, momen-momen itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Ini bukan sekadar merindukan Anda, ini tentang merindukan energi yang Anda bawa ke dalam hidupnya, kedamaian, ketenangan. Anda tidak mencoba mengendalikan segalanya. Anda tidak memohon kejelasan atau memaksakan koneksi. Anda memberi ruang, Anda tetap hadir, dan itulah bagian yang terus bergema dalam benaknya. Karena kebanyakan orang akan meledak atau menghilang. Namun Anda tidak melakukan keduanya. Anda tetap tenang, tidak terganggu. Hal itu meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada upaya, cinta bombastis, apapun.
Anda lihat, ketika Anda tidak merespons, itu tidak hanya terasa seperti Anda pergi. Itu terasa seperti sesuatu yang mendasar telah terhapus dari hidupnya. Dan ketidakhadiran itu membuatnya melihat ke dalam dirinya. Dia mulai merenung, tidak hanya tentang Anda, tetapi tentang bagaimana dia tampil. Apakah saya terlalu reaktif? Apakah saya menganggap enteng ketenangan Anda? Apakah saya mengacaukan kedamaian Anda dengan sikap pasif? Ini adalah pemikiran-pemikiran yang mulai muncul. Dan itulah kekuatan tenang dari stoikisme. Anda tidak menarik diri untuk menghukumnya. Anda hanya tidak mengejar. Anda mempertahankan pusat diri Anda, seperti yang akan dikatakan Epictetus. Karena Anda tahu nilai Anda tidak bergantung pada perhatian orang lain. Keheningan Anda tidak dingin, itu stabil. Itu disengaja, sebuah cerminan dari seseorang yang menghargai kejelasan di atas kebingungan dan kedamaian di atas penampilan. Kini dia dibiarkan mengisi kekosongan. Dia memutar ulang kata-kata terakhir Anda. Dia membaca ulang obrolan lama. Dia menatap layar lebih lama dari yang seharusnya, bertanya-tanya apakah dia harus menghubungi. Nostalgia melakukan hal itu. Ia membuat orang merindukan apa yang tidak mereka pahami sepenuhnya pada saat itu. Dan ketika nostalgia itu terhubung dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan kekuatan yang hening, itu berdampak lebih keras. Karena kehadiran semacam itu tidak hanya diingat, ia terasa jauh setelah Anda menjadi tenang. Dan semakin lama Anda tetap diam, semakin keras kenangan itu bergema. Bukan karena Anda mencoba menjadi tak terlupakan, tetapi karena Anda memang sudah. Demikian, jadi disinilah letak daya tariknya. Karena kini ini bukan lagi tentang apa yang Anda katakan atau lakukan. Ini tentang apa yang mulai dia rasakan dalam ketidakhadiran Anda. Pergeseran dari kehadiran Anda yang stabil ke ketenangan total menciptakan ruang di mana pikirannya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dan saat itulah realisasi mulai muncul. Jadi mari kita luangkan waktu sejenak di sini. Pikirkan tentang energi macam apa yang Anda tinggalkan. Apakah itu tenang? Apakah itu membumi? Apakah itu sesuatu yang akan dia rasakan kehilangannya bahkan dalam keheningan? Tinggalkan pemikiran Anda di komentar atau cukup ketik, keheningan meninggalkan gema. Saya ingin mendengar bagaimana ini muncul dalam perjalanan Anda sendiri. Sekarang mari kita selami lebih dalam apa yang terjadi selanjutnya. Nomor 8. Asumsi hancur, ketika prediksi tidak berlaku. Dia mungkin mengira sudah menguasai Anda. Mungkin dia berpikir Anda akan mengejarnya. Mungkin dia mengharapkan Anda untuk berdebat, menjelaskan diri sendiri, atau bahkan berlebihan dalam memuaskan dirinya agar merasa nyaman. Namun, ketika Anda tidak melakukan semua itu, ketika Anda hanya memilih untuk tidak merespons, seluruh naskah mentalnya mulai berantakan. Versi Anda yang dia kira sudah dipahami, yang selalu mencari kejelasan, yang tidak bisa menangani jarak, yang membutuhkan kehadirannya untuk merasa lengkap, kini lenyap. Dan ketidakhadiran itu, justru lebih nyaring daripada kata-kata apapun yang bisa Anda kirim. Anda lihat, kebanyakan orang beroperasi berdasarkan pola, terutama dalam hubungan. Dia kemungkinan besar sudah terbiasa dengan orang yang bereaksi impulsif, yang tidak bisa menerima diabaikan tanpa balasan, yang mengirim pesan berulang karena takut, atau memulai pertengkaran demi mendapatkan kembali kendali. Itulah yang dia siapkan, itulah yang dia persiapkan untuk hadapi. Namun, alih-alih bereaksi, Anda berhenti. Anda tidak mengejar validasi. Anda tidak mencoba mengoreksi kesannya tentang Anda. Anda tidak berusaha membuktikan bahwa Anda berbeda dari yang lain. Anda hanya tetap diam, tenang, fokus pada diri Anda. Itulah yang membuatnya bingung. Dan disinilah stoikisme berperan. Karena ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Ini bukan tentang bermain dingin. Ini tentang mengenali diri Anda dengan sangat jelas sehingga Anda tidak perlu tampil demi mendapatkan persetujuan. Seseorang yang bijaksana tidak terjebak dalam harapan orang lain. Dia hidup berdasarkan nilainya sendiri. Tindakannya bukanlah reaksi, melainkan keputusan. Dan keputusan Anda untuk tidak merespons, untuk tidak mengoreksi ceritanya,
untuk tidak mengorbankan ketenangan Anda hanya demi menjaga koneksi sementara tetap hidup, itu berbicara banyak. Bayangkan dia mencoba menarik diri setelah perselisihan. Mungkin dia mengirim sesuatu yang tidak jelas seperti, mungkin kita tidak sejalan, mengharapkan Anda untuk segera menghampiri, menjelaskan segalanya, dan memperbaikinya. Namun ketika balasan itu tidak pernah datang, ketika yang dia dapatkan hanyalah keheningan, itu tidak mengonfirmasi kekuatannya. Itu mempertanyakannya, karena kini dia bertanya-tanya, apakah dia tidak terpengaruh? Apakah dia kurang peduli dari yang saya kira? Atau apakah saya salah menilainya sepenuhnya? Ketidakpastian emosional itu berat, dan itu berbeda dari kekacauan yang mungkin biasa dia alami. Sebab kali ini, keheningan bukanlah hukuman emosional. Itu bukan taktik, itu kejelasan. Energi Anda berbicara untuk Anda, dan dengan tidak melakukan apa-apa, Anda justru telah mengatakan segalanya. Anda tidak mencoba memenangkan hatinya. Anda berdiri teguh pada nilai Anda. Dan kini, cerita yang dia bangun tentang Anda tidak lagi relevan. Dia pikir dia bisa memprediksi langkah Anda. Sekarang dia memikirkan ulang seluruh permainannya. Saat itulah asumsi-asumsinya mulai runtuh. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan kesadaran tenang bahwa Anda tidak pernah menjadi orang yang membutuhkan kepastian. Dan kesadaran itu, itulah yang melekat dalam benaknya ketika Anda tidak merespons. Bagaimana menurut Anda, apakah ada situasi lain di mana keheningan justru lebih kuat daripada kata-kata? Nomor 9. Merindukan energi Anda, kehadiran yang meninggalkan bekas. Bukan percakapan yang dia rindukan, melainkan perasaan di baliknya. Anda tidak berlebihan secara emosional, tetapi Anda stabil. Anda tidak membutuhkan perhatian, tetapi Anda memberikannya ketika itu penting. Kini, tanpa energi Anda di sisinya, ada sesuatu yang terasa kosong. Dia mulai mendambakan kedamaian yang Anda bawa, bukan sekadar penampilan. Dan itulah bagian yang mengejutkannya. Karena hal itu tidak dramatis, tidak membutuhkan, justru tenang, disengaja, dan nyata. Kehadiran Anda yang tenang dan membumi meninggalkan kesan yang tidak sepenuhnya dia sadari saat Anda ada di sana. Anda tidak mencoba mendominasi ruang. Anda tidak terburu-buru memperbaiki setiap gejolak emosi atau mengejar setiap momen koneksi. Sebaliknya, Anda konsisten, tenang, dan kokoh. Anda adalah satu-satunya orang yang tidak mencerminkan kekacauannya. Dan kini, dalam ketidakhadiran Anda, kontras itu menjadi jelas. Orang lain mungkin menghibur, banyak bicara, bahkan menarik untuk sementara waktu. Namun kegembiraan itu memudar. Yang melekat adalah keamanan emosional. Yang melekat adalah bagaimana seseorang yang bijaksana bisa tenang dan aman dalam dirinya sendiri, sementara orang lain terus-menerus berubah demi disukai atau diterima. Dia mungkin memutar ulang momen-momen di benaknya, bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana dia merasa di dekat Anda. Mungkin itu adalah suatu malam di mana dia melampiaskan stresnya, dan Anda hanya mendengarkan tanpa menyela, tanpa menghakimi. Mungkin itu adalah cara Anda tidak gentar ketika dia mencoba memprovokasi Anda dengan keheningan atau sarkasme. Anda tidak terseret ke dalam kebisingan emosional, Anda tetap tenang. Dan kehadiran semacam itu langka. Itu bukan sesuatu yang bisa dia ganti dengan beberapa geseran layar atau pesan teks larut malam dari orang baru. Seseorang yang bijaksana memahami bahwa koneksi bukan hanya tentang kata-kata. Ini tentang energi. Ini tentang apa yang Anda bawa ke dalam suatu ruang dengan menjadi diri sendiri, bukan tampil. Anda tidak muncul untuk mengesankan, Anda muncul untuk menjadi nyata. Dan kini Anda tidak ada di sana, dia mulai merasakan perbedaannya. Bukan hanya dalam kesehariannya, tetapi dalam dunia emosionalnya. Ada kekosongan, dan itu tidak diisi oleh kebisingan. Itu justru didefinisikan oleh ketidakhadiran ketenangan Anda. Jadi, apa yang terjadi dalam benaknya ketika Anda tidak merespons? Itu bukan hanya kebingungan atau ego. Itu adalah realisasi yang lebih dalam bahwa mungkin dia mengabaikan satu hal yang sebenarnya dia butuhkan, seseorang yang tidak mengejar validasi, tidak menyerah di bawah tekanan, dan tidak memohon untuk dilihat.
Seseorang yang memberikan kedamaian karena dia adalah kedamaian itu sendiri. Dan begitu dia merasakannya, bahkan untuk sesaat, sisa dunia mulai terasa sedikit terlalu keras, sedikit terlalu banyak, dan tidak cukup pada saat yang sama. Luangkan waktu sebentar dan pikirkan itu. Berapa banyak orang yang benar-benar membawa kedamaian alih-alih tekanan? Berapa banyak yang hadir tanpa perlu diperhatikan? Itulah perbedaan yang sekarang mulai dia rasakan. Bukan karena Anda menghilang, tetapi karena kekuatan tenang Anda menonjol. Jika Anda pernah berada dalam posisi di mana kehadiran Anda berbicara lebih keras daripada penampilan apapun, tinggalkan pemikiran Anda di komentar atau cukup ketik kehadiran nyata. Terasa, tidak ditampilkan. Mari kita lanjutkan refleksi ini karena apa yang terjadi selanjutnya mengungkapkan lebih banyak tentang apa yang dapat dibangkitkan oleh keheningan di hati seseorang. Nomor 10. Dia bertanya-tanya apakah Anda sudah berakhir, realisasi tenang. Akhirnya, pertanyaan yang sesungguhnya muncul, apakah dia sudah selesai dengan saya? Pikiran itu datang bukan dengan suara keras atau dramatis, melainkan menyelinap masuk dengan tenang. Awalnya dia mengabaikannya, mungkin Anda hanya sibuk, mungkin Anda butuh ruang, tapi seiring berjalannya waktu tanpa balasan, tanpa reaksi, sesuatu bergeser. Dan semakin Anda tetap diam, semakin keras pikirannya bekerja. Apa yang membuatnya mempertanyakan segalanya bukanlah keheningan Anda itu sendiri, melainkan cara Anda membawanya. Anda tidak menghilang karena dendam. Anda tidak mencoba menyakitinya. Anda tidak mengirim satu pesan emosional terakhir berharap memicu tanggapan. Anda hanya berhenti menghubungi dengan anggun, dengan tenang, dengan penerimaan. Dan itulah jenis keheningan yang mengganggunya. Karena itu tidak menunjukkan keputusasaan. Itu tidak mencoba memberinya pelajaran. Itu tidak berteriak untuk perhatian. Itu hanya bersifat final. Tidak ada badai, tidak ada api. Hanya penutupan pintu yang tidak dia duga akan tertutup begitu lembut. Dan kelembutan itu, itulah yang membuatnya meragukan apa yang dia pikir dia tahu. Mungkin dia berasumsi Anda akan selalu ada. Mungkin dia percaya Anda akan kembali pada akhirnya. Tapi sekarang ketidakhadiran Anda terasa berbeda. Itu tidak terasa seperti jeda. Itu terasa seperti keputusan. Itulah perbedaan yang dia rasakan. Anda tidak melepaskan diri karena Anda berhenti peduli. Anda melepaskan diri karena Anda cukup peduli pada diri sendiri untuk berhenti mengejar apa yang tidak lagi selaras dengan kedamaian Anda. Seseorang yang bijaksana tidak berpegang pada apa yang menolak. Dia mengamati, dia menerima, dan ketika saatnya tiba, dia melepaskan. Bukan karena marah, tetapi karena kejelasan. Dia tidak membuat pertunjukan. Dia hanya keluar dari kekacauan emosional dan memilih ketenangan daripada perjuangan. Dia menyadarinya, bahkan jika dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia menyadari bahwa Anda tidak kembali untuk berdebat. Anda tidak mengirim pesan, hanya satu lagi. Anda tidak mencoba menjelaskan nilai Anda. Dan semakin Anda tetap diam, semakin dia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang pernah dia hindari. Apakah dia benar-benar sudah move on? Apakah dia tidak akan kembali? Apakah saya kehilangan sesuatu yang tidak sepenuhnya saya hargai? Dan inilah bagian yang kebanyakan orang lewatkan. Anda tidak perlu pergi dengan cara yang dramatis untuk meninggalkan dampak. Anda pergi dengan ketenangan, dan ketenangan itu bergema. Dia tidak hanya bertanya-tanya apakah Anda sudah selesai dengannya. Dia mulai menyadari bahwa Anda mungkin tidak pernah membutuhkannya seperti yang dia duga. Bahwa kehadiran Anda adalah hadiah, bukan permohonan. Bahwa kepedulian Anda memiliki batasan. Dan sekarang Anda telah mundur, dia merasakan kontrasnya. Jadi, ketika Anda tidak merespons, apa yang terjadi dalam benaknya? Itu bukan hanya kebingungan, itu refleksi, itu ketidakpastian. Itu adalah perasaan tenggelam bahwa mungkin, hanya mungkin, Anda adalah orang yang melihat segalanya dengan jelas selama ini. Dan Anda tidak perlu berteriak, mengejar, atau menjelaskan untuk membuktikannya. Anda hanya bergerak selaras dengan nilai-nilai Anda. Itulah yang melekat padanya.
Itulah yang membuatnya bertanya-tanya jauh setelah pesan berhenti. Dan disinilah kebenaran tenang yang kebanyakan orang abaikan, kekuatan sejati tidaklah keras. Itu tidak ada dalam pesan berulang, penjelasan panjang, atau mengejar kejelasan dari seseorang yang tidak yakin. Itu ada dalam pengekangan Anda, kehadiran Anda, kemampuan Anda untuk tetap fokus bahkan ketika emosi Anda mencoba menarik Anda keluar jalur. Kekuatan semacam itu tidak hanya menggeser dinamika, itu mengubah bagaimana dia melihat Anda, dan yang lebih penting, bagaimana Anda melihat diri sendiri. Jika pembahasan ini selaras dengan Anda, saya harap ini mengingatkan Anda bahwa ketenangan bukanlah kelemahan. Itu adalah kekuatan yang terkendali. Itu adalah kepercayaan diri seseorang yang tidak perlu membuktikan apapun karena dia sudah menjalaninya. Itulah keunggulan yang tenang, itulah yang melekat. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda mengalami pergeseran ini ketika ketenangan Anda menciptakan dampak lebih dari reaksi apapun? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda mungkin menjadi pengingat yang dibutuhkan orang lain saat ini.